Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Kamil Hanafi, Ade Setiawan, dan Irene Mirza Putri. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kutipan. Kutipan itu adalah ide, gagasan, atau pendapat yang diambil dari berbagai narasumber. Nah, kenapa sih kita itu harus mengutip? Karena yang membedakan karya ilmiah dan non-karya ilmiah itu adalah kutipan dan sumber kutipan. Karena di dalam karya ilmiah itu untuk membuat argumen kita harus mempunyai informasi dan gagasan yang kuat untuk memperkuat argumen kita. Kutipan juga dapat dijadikan sebagai landasan teori dan juga sebagai bukti. Bertujuan untuk menghindari plagiarisme. Cara menulis kutipan kurang dari 4 baris. Yang pertama adalah kalimat harus diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, tulisan sumber kayak nama pengarang, tahun terbitnya, sumbernya dari mana, itu harus dicantumkan dengan tanda buka tutup kurung. Contoh kutipannya bisa kakak lihat sendiri. Nah, kutipan langsung tadi aku ngejelasin tentang cara membuat kutipan langsung kurang dari 4 baris. Nah, di sini aku bakal ngejelasin cara membuat kutipan langsung lebih dari 4 baris. Yang pertama, penulisan kutipan dengan jarak 3 spasi, kalau yang tadi 2. Yang kedua, ada jarak antara baris adalah 1 spasi. Nah, yang ketiga, kutipan boleh dikutip dengan tanda kutip atau tidak. Dan diberikan juga keterangan sumbernya dari mana, dan lain-lain. Nah, kalau tadi aku ngejelasin tentang kutipan langsung, di sini juga ada kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung itu adalah jenis kutipan yang diambil intinya saja, jadi diringkas gitu aja gitu, tanpa mengurangi maknanya. Cara menulis kutipan tidak langsung, yang pertama adalah kutipan diintegrasikan dengan teks juga sama. Yang kedua, ada jarak antar kutipan adalah 2 spasi atau spasi ganda gitu. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Dan yang terakhir ada diberikan kutipan juga, sumber kutipannya. Dan akan dilanjutkan oleh Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Setiawan, akan melanjutkan materi presentasi dari kelompok kami. Materi selanjutnya adalah tentang teknik penulisan daftar pustaka. Nah, yang pertama, apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka dapat dibilang adalah sebuah halaman yang wajib ada dalam suatu buku atau karya tulis ilmiah. Hampir semua karya ilmiah selalu mencantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih jauh mengenai apa yang sudah ditulis. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pengecekan apakah isi dari karya tulis ilmiah tersebut sudah sesuai dengan buku yang ada dalam daftar pustaka. Kemudian selanjutnya mengenai tujuan dibuatnya daftar pustaka. Yang pertama adalah untuk menghindari tuduhan penjiplakan atau disebut plagiarisme. Juga untuk menghargai penulis buku atau sumber yang kita ambil. Lalu juga untuk membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam tentang informasi langsung dari sumbernya. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai teknik penulisan daftar pustaka. Pertama adalah penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Yang pertama ada nama penulis ditulis paling awal. Nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan tanda koma. Setelah itu cantumkan nama depan dan tengah dari penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari 2 orang penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Sedangkan untuk penulis kedua dan seterusnya menggunakan urutan yang sesuai dengan nama aslinya. Lalu yang kedua adalah tahun terbit. Penulisan tahun terbit di urutan kedua setelah nama penulis. Lalu yang ketiga adalah judul buku. Cara menuliskan judul buku adalah harus secara lengkap. Dan jangan lupa penulisan judul buku dibuat dengan format italik atau ditulis miring. Lalu yang keempat adalah kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka adalah mencantumkan kota penerbitan dan juga nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Kemudian ada juga hal yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka, yaitu menggunakan tanda titik sebagai pembatas dari urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. Ini adalah contoh penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Judul bukunya Family Medical Care Volume 4.
Kemudian penulisnya Dr. John F. Knight. Penerbitnya Indonesia Publishing House. Kota penerbit Bandung. Tahun terbit 2001. Nah, cara penulisan di daftar pustakanya yaitu adalah Knight, John F. 2001 Family Medical Care Volume 4 yang ditulis secara miring atau italik, lalu Bandung 2 Indonesia Publishing House. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Kamil Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kamil Hanafi akan melanjutkan materi presentasi dari kelompok kami. Ada pustaka dari artikel dalam jurnal, skripsi, dan makalah. Tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku, hanya saja ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan, yakni sebagai berikut. Yang ke-1 ada nama. Pastikan nama yang ditulis dalam daftar pustaka adalah penulisan artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. Yang kedua ada judul. Penulisan judul tidak menggunakan format italik, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip 2 di atas, pembuka dan penutup. Setelah itu, lanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah, atau koran dalam cetak miring. Kutipan nomor halaman artikel yang dimuat ditulis dalam tanda kurung. Baik, di sini ada contoh penulisan daftar pustaka dari artikel cetak. Data artikel. Di sini ada judul jurnal, yaitu Sirok Bastra, Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan Volume 1. Ada juga judul artikelnya Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota Pangkal Pinang. Penulisnya ada Umar Solikhan dan ada penerbitnya Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kota terbitnya Pangkal Pinang dan tahun terbitnya 2013. Cara penulisannya yaitu Solikhan Umar 2013 kutip di atas, pembuka dan penutup, Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota Pangkal Pinang. Dalam Sirok Bastra 2 Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan Volume 1 dalam kurung halaman 123 sampai 129. Pangkal Pinang 2 Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Materi selanjutnya di sini ada penulisan daftar pustaka dari internet. Yang ke-1 ada nama. Cara penulisan nama untuk artikel daring tidak berbeda dengan penulisan nama dari sumber buku maupun artikel cetak. Yang kedua ada tahun penayangannya. Tuliskan tahun penayangan dari artikel tersebut. Yang ketiga ada judul. Judul artikel daring tidak ditulis secara italik atau miring, melainkan hanya diapit tanda kutip 2 di atas. Yang keempat ada URL atau link. Jangan lupa menyalin alamat URL dari artikel tersebut agar dapat diakses jika ada yang ingin membuktikan kesahihannya. Yang kelima ada waktu pengambilan. Di bagian akhir, jangan lupa mencantumkan waktu pengambilan artikel daring itu secara lengkap, yakni tanggal dan jam saat artikel tersebut diakses untuk dijadikan sebagai sumber referensi. Selain urutan, masalah tanda batas dalam daftar pustaka artikel, internet atau daring agak berbeda dengan penulisan dari sumber cetak. Tanda titik sebagai batas hanya berlaku untuk mengakhiri nama penulis dan tahun penayangan. Sementara itu, pembatasan dari judul ke URL dan dari URL ke waktu pengambilan data berupa tanda koma. Di sini ada juga contoh daftar pustaka dari internet atau artikel daring. Data artikel. Di sini ada judul, inikah dampak mematikan pemanasan global? Ada penulis, Jeko Iqbal Reza, tanggal tayang 29 Agustus 2015, waktu akses 10 Februari 2016 pukul 10.27. Dan di sini ada URL, yaitu link dari artikel tersebut, dan ada juga cara penulisannya. Reja, Jeko Iqbal 2015, pembuka dan penutup 2 di atas. Inikah dampak mematikan pemanasan global? Dan ada juga URL atau link tersebut. Lalu diakses pada 10 Februari 2016 pukul 10.27. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.